Kalau kita bingung bagaimana sih mengetahuinya, kalau misalnya orang tua yang punya terapis, mungkin bisa ditanyakan ke terapisnya, Pak, Bu, Om, Tante, anak saya tahapannya sekarang apa ya? Kita programnya apa ya? Seperti itu. Tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarmiji Taher. Saya adalah seorang okupasi terapi di Kota Palangkaraya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah selalu menonton video-video di channel YouTube ini, dan semoga channel YouTube ini terus bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan terima kasih supportnya atas subscribe-nya, komennya, share-nya kepada channel YouTube ini. Di video kali ini kita mau membahas tentang tumbuh kembang atau milestone pada anak. Seberapa pentingkah milestone itu, kita mau bahas di video ini. Langsung saja, mari kita mulai videonya. Milestone, tahapan perkembangan anak. Seberapa pentingkah milestone itu? Sebelum kita membahas tentang itu, kita mau cari tahu dulu tentang milestone. Jadi milestone adalah tahapan perkembangan anak. Ada beberapa versi tentang tahapan perkembangan ini. Nanti mungkin ada saya masukkan versinya, artinya apa, seperti itu. Kenapa penting bagi anak-anak kita? Setiap tahunnya tahapan perkembangan atau capaian perkembangan anak itu meningkat terus-menerus. Nah, itu menjadi batu loncatan atau target kita untuk, oh, anak saya harusnya sudah seperti ini, sudah bisa ini, sudah bisa ini, sesuai dengan usianya. Seperti itu. Agar kita bisa tahu seberapa sih kapasitas anak-anak kita. Pentingkah milestone itu? Sangat penting bagi anak-anak kita. Entah anak itu yang mengalami keterlambatan atau anak itu terus berkembang hingga sampai usianya nanti, itu kita juga harus mengetahui tahapan milestone-nya seperti apa. Entah itu anak yang sesuai dengan tahapannya, kita juga harus mengetahui. Atau anak yang memang tahapannya terlambat, nah kita juga wajib harus mengetahui itu. Kenapa kita harus mengetahui? Agar kita bisa tahu permasalahan atau keterlambatan anak kita tuh pada tahapan apa, pada fase apa, agar kita bisa, oh seperti ini. Jadi oh terlambatnya bagian ini, kita harus mengejarnya di seperti ini. Kita harus ngejarnya seperti ini. Seperti itu. Pentingkah orang tua mencatat tahapan perkembangan anak? Ya, itu penting. Agar orang tua tahu anaknya sudah sampai di tahap ini, agar kita bisa mengontrol program kita, apalagi terkhususnya anak-anak yang melakukan tindakan terapi. Misalnya akhirnya terapis dan orang tua bisa terhubung dan saling terkoneksi bahwa saat terapis bilang latihan untuk coret-coret kertas seperti itu. Nah, kita memahami tahapannya berarti untuk masuk ke tahapan pre-writing, seperti itu, tahapan mau menulis. Misalnya di edukasi terapisnya, Bu nanti merangkak ya. Nah, berarti masih tahapan koordinasi untuk menstimulus kognitifnya, misalnya seperti itu. Bu nanti mungkin kita lempar tangkap bola ya sama memanjat. Nah, tujuannya berarti tahapannya untuk meningkatkan kekuatan otot-otot bagian sini, seperti itu. Nah, agar orang tua juga menjadi pagar. Jadi terapis memagari, orang tua juga memagari untuk sama-sama berjalan secara sinkron, seperti itu. Jadi kita mengetahui tahapan perkembangannya. Kalau kita bingung bagaimana sih mengetahuinya, kalau misalnya orang tua yang punya terapis, mungkin bisa ditanyakan ke terapisnya, Pak, Bu,
Om tante, anak saya tahapannya sekarang apa ya, kita programnya apa ya, seperti itu. Tanyakan saja, terapisnya akan menjawab dan menjelaskan dengan baik kepada ibu dan bapak. Dan setelah itu orang tua bisa mencatatnya atau mengingatnya, oh ini tahapannya, nanti di rumah diulangi seperti itu. Nah, kalau misalnya orang tua yang belum punya terapis atau ini di internet, di website itu banyak sekali tahapan-tahapan perkembangan secara umum dan secara general anak-anak. Nah, itu bisa dijadikan dulu patokan sederhana sampai nanti anak-anak kita bertemu dengan terapisnya dan dilakukan asesmen untuk mengetahui tahapan perkembangan anak kita sampai di usia mana, sampai di tahapan mana, seperti itu. Semua itu penting agar tetap meningkatkan semangat kita sebagai orang tua dan terapis. Oh, anak saya berkembang nih, sebelumnya tahapannya di sini. Oh, beberapa bulan kemudian dia udah di sini, dia udah di sini, dia udah di sini. Nah, itu akhirnya memacu semangat kita untuk terus melakukan pengulangan kepada anak kita dan terus menstimulus anak kita. Terkadang orang tua tidak mencatat atau tidak memahami ini, akhirnya mereka merasa, kok anak saya tidak ada perkembangan ya, kok sama saja ya. Nah, itu menjadi faktor pemacu semangat kita, padahal anak-anak kita tuh berkembang dari mereka pertama datang. Misalnya aktivitas perkembangan sederhananya, datang di minggu 1, 2, 3 menangis, minggu keempat sudah mulai tenang, sudah mulai bisa tersenyum, atau minggu kedua saja menangisnya mungkin sudah sisa setengah jam atau tinggal 15 menit. Nah, itu adalah tahapan perkembangan mereka juga yang terkadang kita melupakan. Kenapa kita melupakan? Karena kita fokus pada goal besarnya. Boleh kita fokus pada goal besarnya, tapi kita juga tidak boleh melupakan goal-goal kecil agar kita bisa sampai ke goal besarnya. Seperti itu. Jadi saran saya, marilah kita sama-sama untuk memahami tahapan tumbuh kembang anak dan tahapan-tahapan anak kita harus sampai di tahap mana untuk terus meningkatkan kemampuan anak-anak kita. Kalau ada tambahan, kalau ada komentar, boleh ditaruh di kolom komentar di bawah. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua dan bisa berkembang dan membantu anak-anak kita agar terus bisa mandiri dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya tutup video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.